Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kaidah Cramer pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, sebelum berbicara lebih jauh mengenai kaidah Cramer, mungkin perlu saya jelaskan garis besar maksud dari atau tujuan dari kaidah Cramer itu sendiri. Jadi yang awalnya itu ada SPL atau sistem persamaan linear, lalu bisa dibentuk menjadi AX sama dengan B, matriks ya, matriks A kali matriks X sama dengan B, di mana matriks A adalah matriks koefisien berukuran n kali n, matriks X adalah matriks variabel, dan matriks B adalah matriks konstanta dengan ukuran n kali 1. Jika bisa dibentuk seperti ini, maka kita bisa mencari determinan dari matriks koefisien atau matriks A. Jika determinannya, jadi ada dua kemungkinan. Bisa determinan A itu sama dengan 0, dan determinan A itu tidak sama dengan 0. Jika determinan A itu sama dengan 0, kita namakan matriks singular. Sedangkan jika determinan A itu tidak sama dengan 0, kita namakan matriks dan non-singular. Nah, matriks non-singular inilah yang bisa mempunyai bisa kita menggunakan kaidah Cramer. Kalau yang kalau kita peroleh determinan dari matriks koefisiennya sama dengan 0, maka kita tidak bisa menggunakan kaidah Cramer. Kaidah Cramer itu untuk determinan matriks koefisien itu tidak sama dengan 0. Oke. Sehingga kita bisa memperoleh solusi dari SPL. Jadi lihat di sini, dari SPL bawa ke bentuk seperti ini, lalu cek apakah determinan matriks koefisien sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka kita bisa mencari solusi SPL menggunakan kaidah Cramer. Nah, mari kita bicara lebih jauh mengenai kaidah Cramer. Ada sebuah teorema kaidah Cramer, yaitu jika AX sama dengan B adalah sebuah sistem yang terdiri dari n persamaan linear dengan n variabel, sehingga determinan A sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai sebuah pemecahan unik. Pemecahan ini adalah X1 sama dengan determinan A1 per det A, X2 sama dengan determinan A2 per det A, sampai dengan Xn itu sama dengan det An per det A, di mana AJ adalah matriks yang didapatkan dengan menggantikan entry-entry di dalam kolom ke J dari A dengan entry-entry di dalam matriks B. Matriks B atau matriks konstanta ya. Itu matriksnya seperti ini. Jadi nanti kalau kita sudah peroleh matriks A, matriks berukuran n kali n, kalau kita mau cari X1 berarti kolom pertama, untuk mencari dapatkan det A1 ini, kolom pertamanya kita gantikan dengan matriks konstanta. Begitu pula untuk X2, kita gantikan kolom kedua dengan matriks konstanta. Oke, kita langsung ke contoh bagaimana penggunaan kaidah Cramer. Nah, misalkan diberikan sistem seperti ini, lalu kita diminta menyelesaikan menggunakan kaidah Cramer. Berarti kita bawa dulu bentuk SPL ini ke dalam bentuk AX, matriks perkalian matriks AX sama dengan B. Oke, nah ini matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta. Nah, dari sini, misalkan dulu matriks ini dengan matriks A. Matriks koefisien ini kita misalkan dengan matriks A. Nah, untuk mencari determinan A, itu kita peroleh menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Silakan jika adik-adik yang belum tahu bagaimana mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor, silakan lihat video saya mengenai menghitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor.
Oke, sekarang lihat, berarti determinan A, ini kita sepanjang baris pertama. Ya, seperti ini, tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Sehingga kita peroleh determinan A adalah negatif 1. Nah, sekarang kita perlu mencari determinan dari, karena ini ada 3 variabel, X, Y, Z, maka kita perlu mencari A1, A2, determinan dari A1, A2, dan A3. Nah, determinan A1, kita lihat determinan A1 berarti kolom pertama, ini kolom pertama yang ini, kita gantikan dengan matriks konstanta 910. Jadi yang ini ya, kita gantikan dengan 910 di sini. Ini yang sudah kita gantikan. Sehingga kita peroleh, kalau ini Ibu pakai ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga ya. Nah, ini diperoleh seperti ini. Dan kita peroleh determinannya itu ada determinan A1 itu negatif 1. Oke, bisa dipahami bagaimana cara mencari determinan A1. Lalu, untuk menemukan determinan A2, berarti kita menggantikan matriks A tadi itu untuk kolom keduanya, lihat A2 berarti kolom keduanya dengan matriks konstanta 910. Lalu kita cari menggunakan, ini Ibu menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Oke, dan diperoleh hasilnya adalah negatif 2. Berarti kalau determinan dari A3, berarti kita menggantikan kolom kolom ketiga dari matriks A dengan matriks konstanta. Di sini ya, kolom ketiganya kita ganti dengan, harusnya kan kolom ketiga 2, min 3, min 5, tapi kita ganti dengan matriks konstanta yaitu 910. Dan ini Ibu gunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga dan diperoleh seperti ini. Dan kita peroleh A3, determinan dari A3, matriks A3 itu sama dengan negatif 3. Nah, berarti kita sudah bisa memperoleh nilai X. X itu determinan A1 per det A. Determinan A1 tadi di sebelumnya itu negatif 1, determinan A itu negatif 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1. Y juga kita peroleh Y-nya kita peroleh dari det A2 per det A. Det A2 itu negatif 2 di sini. Det A itu di slide sebelumnya adalah negatif 1 sama dengan 2. Dan Z itu kita peroleh sama dengan 3. Berarti jadi solusi untuk SPL tersebut dengan metode Cramer itu kita peroleh X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke, demikian penjelasan saya mengenai kaidah Cramer. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik. Sampai jumpa.